آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kita buat Nabi yang agung, suatu hasanah kita, seluruh tauladan kehidupan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan selalu dan senantiasanya kita berselawat berbaginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan dipertemukan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seiring sejalan dengan beliau untuk masuk ke dalam jannahnya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari yang berbahagia ini kita akan coba mengutip kalam dari Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, sebagaimana yang dikutip oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Nasaihul Ilm, di mana Imam Hasan Al-Basri mengatakan inna fasadal qulub an sittatil asya. Sesungguhnya rusaknya hati itu disebabkan oleh 6 perkara. Masyarul hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama mengetahui bahwa hati itu adalah merupakan raja dalam kerajaan tubuh. Hati itu adalah raja dalam kerajaan tubuh. Bala tenteranya tidak lain dan tidak bukan adalah anggota tubuh itu sendiri. Jadi kalau hati kita baik, maka yang keluar dari lisan kita juga akan baik. Kalau hati kita dalam keadaan kotor, maka yang keluar dari lisan kita juga akan kotor. Kita sering melihat barangkali apa yang kita sebut dengan limbah. Limbah itu penceran kalau bahasa kita orang baru di sini. Kita tidak pernah melihat air penceran itu bersih. Kenapa? Karena memang berasal dari sumber yang kotor, dari kamar mandi kita, dari cucian piring kita. Karena sumbernya kotor, maka air yang keluar ke parit itu, penceran itu, dia pasti kotor. Kenapa? Karena sumbernya kotor. Nah, demikian juga hati. Tatkala hati kita kotor, maka yang keluar dari lisan kita kotor. Makian, cacian dan sebagainya. Oleh karena itu, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fil jasadi mudghah. Kata Rasulullah, sesungguhnya dalam diri kamu itu, dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Apabila daging itu baik, maka baiklah anggota tubuh yang lain. Apabila buruk daging tersebut, jelek daging tersebut, maka akan jelek buruk pula anggota tubuh yang lain. Ala wahiyul qalb, dialah yang disebut dengan hati. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan itu Imam Hasan Al-Basri mengatakan 6 perkara yang dapat merusak hati. Dan hati kita itu memang penyakit fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Hati kamu dalam fi qulubihim, pada hati kamu itu ada penyakit. Penyakit itu banyak. Kita tidak berbicara berkaitan dengan penyakit hati, tapi yang ingin kita bicarakan sesuai dengan kalam Imam Hasan Al-Basri yang dikutip oleh Imam An-Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nasaihul Ibad, inna fasadal qulubi an sittatul asya. 6 perkara yang dapat merusakkan, yang menyebabkan hati itu rusak. Pertama, kata Imam Hasan Al-Basri, awwaluha yulhanabuna birija'atit taubah. Sengaja berbuat dosa dengan harapan kelak tobatnya diterima. Artinya larut dalam kemaksiatan dengan harapan kelak
di hari masa-masa tua kita punya kesempatan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita mengira taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Jadi orang-orang yang selalu larut dalam perbuatan maksiat, menunda-nunda taubat, ini juga ini yang membuat rusaknya hati kita. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita dapat membuat sebuah perumpamaan, hati kita ini tidak ubahnya kaca. Kaca itu kalau pertama kita beli bening ya, seperti juga kaca jendela, kaca setir mobil kita, kaca jendela rumah kita. Awal kita beli itu kaca dalam keadaan bening, bersih dia. Tapi dikarenakan jalan kita bersih, jalan kita lap ya. Sebulan sekali, bahkan terkadang setahun sekali mau kita bersihkan, mau lebaran baru kerja masal, kerja bakti anak beranak, bersihkan kaca jendela, bersih tapi kusam, akan menyisakan bintik noda dia. Nah demikian juga hati kita itu kalau kita biarkan kita larut dalam kemaksiatan. Ya kemaksiatan itu ya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sebatas maksiat dosa zina, judi, khamar dan sebagainya. Itu memang perbuatan maksiat, tapi ada yang barangkali perbuatan maksiat yang tanpa sengaja kita lakukan. Apa dia? Ini lisan. Kadang-kadang tanpa kita sengaja kita menghibah orang, maksiat. Yang bahayanya kalau kita buat dosa zina, khamar, judi, tatkala kita taubat, kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tatkala dosa lisan kita menghibah, memfitnah orang, Masya Allah. Karena itu urusannya dengan manusia. Allah tidak akan menerima taubat seseorang hamba yang berhubungan dan berkaitan dengan manusia. Saya menghibah si muda misalnya, Allah tak akan terima sebelum saya datang. Izinkan saya Tuhan, saya punya dosa, saya menghibah, saya memfitnah. Ini dia. Jadi kalau syarat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang pertama, tinggalkan perbuatan dosa, kemudian menyesali perbuatan yang dilakukan, bertaubat, kemudian meningkatkan amal. Tapi kalau yang berhubungan dengan manusia tambah satu lagi apa dia? Minta izin. Pada saat itu misalnya, saya dulu pernah menghibah, memfitnah, ngomongin ustaz di belakang, mohon izin. Ini perbuatan yang dapat merusak hati kita. Makanya tak aneh hati kita hari ini susah menerima kebenaran. Kenapa? Karena bintik-bintik noda hitam yang ada di hati kita itu akibat perbuatan dosa maksiat yang kita lakukan. Jadi kata Imam Hasan Al-Basri, jemaah yang dimuliakan Allah, pertama yang dapat merusak hati itu mengerjakan perbuatan dosa dengan harapan kelak taubatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa yata'allamuna al-ilma wa la ya'malun. Mempunyai ilmu namun enggan mengamalkannya. Punya ilmu tapi tak mau mengamalkannya. Kalau dalam bahasa mahfuzat itu al-ilmu bila amalin kasyajari bila samalin. Ini pelajaran mahfuzat anak-anak kita di pondok. Apa itu? Ilmu itu kalau tidak diamalkan bagaikan pohon, rindang, lebat daunnya, kokoh batangnya, kekar dahannya, tapi tidak punya buah. Kerjaan kita pagi sore nyapu saja. Bahkan terkadang tetangga kita ngomel, orang ini dia punya pohon rambutan, dia punya pohon mangga, tapi kita kebagian sampahnya. Jadi salah satu perkara yang membuat hati kita itu rusak, punya ilmu tapi tak mau mengamalkannya. Oleh karena itu, kalau punya ilmu itu diamalkan. Salah satu di antaranya ilmu itu kita sudah dapat pelajaran dari guru kita, dari ustaz kita, dari guru pondok kita, dari muallimah kita. Apa dia? Salah satu di antaranya bahwa salat berjamaah itu afdal 27 pahala.
derajat jika dibandingkan dengan sholat sendiri. Itu ilmu yang sudah kita dapatkan, tapi tak kita amalkan. Nah, ya. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah sendiri mengatakan mayurillahu bihi khair yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang baik, Allah akan berikan kepadanya pemahaman tentang agama. Bukan hanya sekedar tahu tentang agama. Hari ini mohon maaf, betapa banyak orang yang belajar agama, sekolah agama sekolah agama, tapi tak mampu mengamalkan ilmu agama yang ia pelajari. Bahkan ilmu agama yang ia pelajari, yang ia peroleh, yang ia dapatkan tidak mampu menjadi pelita. Jangankan bagi orang lain, bagi dirinya sendiri tidak mampu. Seperti suluh, seperti kalau kita waktu di kampung dulu mau pergi ngaji, ambil daun kelapa, punya ilmu tapi terbakar. Itu seperti lilin juga lah. Jadi itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mempunyai ilmu namun enggan untuk mengamalkannya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalam yang ketiga sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Bisri adalah wa idza amilu la yukhallisun. Beramal namun tidak ikhlas. Ikhlas ini kunci dari ibadah. Ikhlas itu kunci dari ibadah, karena keikhlasan akan membawa kita menikmati indahnya lezatnya ibadah. Jadi kelezatan ibadah itu akan kita dapatkan, akan kita peroleh tatkala kita ikhlas mengamalkan satu perbuatan. Nah, bagaimana secara sederhana kalau kita mau ikhlas itu lillahi ta'ala itu beramal tanpa ada pikir panjang. Ya kalau mau keluar sholat subuh ya keluar saja tanpa ada pikiran. Kenapa? Karena orang yang ikhlas itu filosofinya seperti gula. Filosofi gula. Gula itu kopi yang kita minum pagi sore itu. Kopi itu kalau tidak ada gula pahitnya bukan main. Kalau tak ada gula dalam kopi, orang akan bilang tidak ada gula ini kopi ini. Apa tidak ada gula apa di rumah? Tinggal kopi ini pahit getir. Namun tak kala kopi dikasih gula, manis, nikmat, orang tidak akan bilang kopi gula, orang bilang kopinya enak. Jadi filosofi ikhlas itu seperti itu. Beribadahlah tanpa mengharapkan apa-apa. Karena orang yang beribadah, mohon maaf, orang yang beribadah tatkala dia mengharapkan sesuatu seperti pedagang yang ada di pajak lama, pajak baru. Pedagang pajak lama, pajak baru itu carinya untung yang dicarinya itu. Jadi kalau orang beribadah karena mengharapkan pahala, yang dicarinya persis seperti orang yang berdagang. Tidak ada untung, tidak dijual. Sebaliknya orang yang beribadah mengharapkan takut karena siksa nerakanya Allah. Seperti anak-anak sekolah kita ngerjakan PR. Kenapa kau kerjakan PR? Nanti kalau tidak dikerjakan mak nanti dihukum Pak Guru. Nanti aku disuruh berdiri. Jadi inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Beribadahlah karena Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat kata Imam Hasan Al-Bisri adalah wa ya'kuluna rizqallah wa la yashkurun. Memakan rezeki Allah namun tidak mensyukurinya. Ini nikmat Allah yang Allah berikan begitu banyak, tapi tidak sebanding antara rukuk dan sujud kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada kita nikmat, rezeki, uang, harta, semuanya, kesehatan, umur, semuanya tidak kita jadikan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebaliknya, nikmat yang Allah berikan itu membuat kita jauh lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah sendiri mengatakan, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum an dzikrillah. Hai orang-orang yang beriman, jangan karena hartamu, anakmu, harta yang kamu miliki hari ini membuat kamu lalai jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dan yang keempat, wa ma yurdauna bi tismatillah. Tidak reda dengan pemberian Allah. Allah beri banyak, Allah beri panas, susah, ngomel. Allah kasih hujan, ngomel. Jadi serba salah.
Allah kasih hujan, udah hujan lagi. Allah kasih panas, udah panas lagi. Jadi tak pernah redha dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa yudfanuna mautahum wa la ya'tabirun. Menguburkan jenazah namun enggan mengambil pelajaran. Ya. Hari ini barangkali banyak di antara kita, bahkan kita semua, mulai dari memandikan kita ikut, mengkafankan kita ikut, mensalatkan kita ikut, bahkan ada di antara kita masuk ke liang kubur, menguburkan jenazah tapi tidak mengambil iktibar dari apa yang dilakukan. Maka ada salah seorang sufi sengaja membuat lubang kubur dekat rumahnya, dibuatkan liang lubang. Tujuannya apa? Kalau hatinya ada keinginan untuk melakukan kemaksiatan, hatinya sudah mulai bermasalah, dia mulai masuk ke dalam liang kubur. Oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan Allah, mari sama-sama kita sedikit sebentarlah renung. Kalau hari ini barangkali saudara kita yang kita antar ke pemakaman, barangkali nanti besok atau sore besok atau bulan depan kita pula yang diantar orang ke pemakaman. Kalau hari ini barangkali kita menyebut almarhum si fulan, almarhum si fulan. Barangkali minggu depan, bulan depan barangkali nama di saya ini ada lebih kurang 13 nama nih jamaah kita yang sudah meninggal ini. Barangkali bulan depan nama kita, salah satu di antara kita namanya sudah tercantum di sini. Ini dia. Oleh karena itu, mari sama-sama kita mengambil iktibar dari kematian, dari proses kematian yang dialami oleh saudara-saudara kita. Sehingga apa? Hati. Ini perkara balik kepada hati kita, agar hati kita itu tidak keras. Hari ini berapa banyak hati itu, hakikatnya hati itu lunak, dia daging, lunak, tapi keras. Mana bukti keras itu? Susah menerima kebaikan, susah menerima nasihat orang banyak. Padahal hati itu kan lunak dia. Malah kita buka, kalau kita potong ayam atau kambing atau lembu, hatinya kan lembut tuh. Seperti itulah daging hati kita, karena dia daging. Tapi walaupun dia lembut, kerasnya minta ampun, dinasihati ngeyel. Bahkan kadang-kadang ngejek dia. Allah. Bahkan ada di antara alamak itu aja disampaikan dia pula. Itu dia. Itu bukti hati kita lagi bermasalah. Oleh karena itu, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian barangkali mutiara hikmah kita pada pagi hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya menyampaikan salam saudara kita Bapak Heri Supratman. InsyaAllah kalau tidak ada halangan, pagi ini beliau berangkat dari Kuala Namu menuju Jeddah. Hari ini, tadi malam dia sudah berangkat di Kuala Namu. Setelah satu malam di Kuala Namu, pagi ini semua ini barangkali berangkat dari Kuala Namu menuju Jeddah. Permohonan maaf beliau pada kita semua dan mohon doa. Mudah-mudahan perjalanan umrah beliau dan bersama istri dan rombongan diterima oleh Allah, dan hajinya atau umrahnya menjadi umrah yang makbulah. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi